Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal analisis faktor menggunakan metode confirmatory factor analysis atau biasanya disingkat dengan CFA. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar confirmatory factor analysis atau uji CFA. Analisis faktor adalah salah satu analisis multivariat yang didasarkan pada hubungan atau korelasi antar variabel. Variabel yang memiliki korelasi tinggi akan menghasilkan sebuah pola atau sebuah faktor yang baru. Nah, salah satu metode dalam analisis faktor yaitu confirmatory factor analysis atau uji CFA. Analisis faktor confirmatory atau confirmatory factor analysis digunakan untuk menguji apakah indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel laten atau variabel konstruk konsisten berada dalam konstruk tersebut atau tidak. Nah, dalam CFA peneliti telah mengembangkan model hipotesis berdasarkan kerangka teoritis atau penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar confirmatory factor analysis, selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 dan untuk datanya sudah saya input. Di sini saya menggunakan jumlah data atau jumlah sampel sebanyak 85 data. Dan variabel yang digunakan ada 3, yaitu variabel X ada 4 indikator, variabel M ada 5 indikator, dan variabel Y ada 3 indikator. Nah, dalam confirmatory factor analysis, di mana uji tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah indikator yang ada dalam variabel masih konsisten berada dalam variabel tersebut atau tidak setelah dilakukan confirmatory factor analysis. Nah, langsung saja kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih dimensi reduction, selanjutnya pilih faktor. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Masukkan seluruh indikator ke kolom sebelah kanan atau ke kolom variabel. Lalu pilih deskriptif. Kita bisa checklist pada anti-Emacs dan KMO and Bartlett test of sphericity. Lalu pilih continue. Selanjutnya pilih rotation. Nah, di sini kita bisa pilih varimark. Lalu pilih continue. Nah, selanjutnya pilih option. Pada bagian koefisien display format, kita bisa pilih suppress small coefficient. Lalu pada absolute value below, kita ganti angka 10 dengan angka 60 dikarenakan jumlah sampel sebanyak 85 data. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output analisis faktor menggunakan metode confirmatory factor analysis. Nah, untuk interpretasi outputnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada file PDF. Nah, di sini ada analisis output SPSS untuk confirmatory factor analysis atau uji CFA. Pada tabel pertama yaitu tabel KMO and Bartlett test, di mana kriteria pengujian dalam KMO and Bartlett test yaitu jika nilai Kaiser-Meyer-Oykin measure of sampling adequacy atau bisa disingkat dengan KMO MSA lebih besar dari 0,50, maka analisis faktor bisa dilakukan. Nah, untuk penarikan kesimpulan, diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,718. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,50, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa analisis faktor bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya untuk tabel
anti-image matrix, kalian semua bisa fokus pada kolom anti-image correlation, dimana dalam nilai anti-image correlation kalian semua bisa fokus pada nilai yang ada simbol huruf A. Ini ya, 0,665, 0,824, 0,763 dan seterusnya. Nah, untuk rekapitulasi hasil dari anti-image correlation sudah saya buat. Ada kriteria pengujian dalam anti-image correlation. Jika nilai anti-image correlation lebih besar dari 0,50, maka berkesimpulan asumsi measure of sampling adequacy atau bisa disingkat dengan MSA telah terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini ada penarikan kesimpulan, yaitu diketahui bahwa nilai-nilai MSA masing-masing indikator di atas 0,50 sehingga telah memenuhi kriteria dari MSA dan dapat dianalisis lebih lanjut tanpa menghilangkan indikator yang digunakan. Nah, nilai ini ya yang saya maksud, nilai anti-image correlation 0,665 sampai 0,642. Nah, untuk interpretasi selanjutnya ada hasil output communalities. Tabelnya ini. Untuk kriteria pengujian pada uji communalities, di mana nilai extraction harus lebih besar dari 0,50, maka syarat komunalitas telah terpenuhi. Nah, untuk penarikan kesimpulan, dari 12 indikator yang digunakan memiliki nilai extraction lebih besar dari 0,50, maka dapat diartikan bahwa semua indikator yang digunakan memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Nah, untuk nilai extraction yang saya maksud yaitu ini ya, X1 sebesar 0,814, X2 sebesar 0,941 dan seterusnya sampai Y3 sebesar 0,751. Nah, selanjutnya untuk tabel total varian explained, tabel ini bertujuan untuk mengetahui ada berapa faktor yang terbentuk. Tadi kan ada 3 variabel yang digunakan. Berhubung kita menggunakan confirmatory factor analysis, maka faktor yang terbentuk harus jadi 3 faktor. Nah, selanjutnya untuk tabel rotated component matrix, untuk interpretasi outputnya, di sini ada kriteria pengujian dalam rotated component matrix. Jika nilai faktor loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dalam variabel tersebut sudah konsisten atau indikator tersebut layak digunakan. Nah, untuk penarikan kesimpulan, indikator yang digunakan memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan sudah konsisten berada dalam variabel tersebut. Nah, untuk nilai faktor loading yang saya maksud yaitu ini ya, X1 sebesar 0,854, X2 sebesar 0,894, X3 sebesar 0,879 dan untuk X4 sebesar 0,813. Nah, keempat indikator yang digunakan pada variabel X mengelompok dalam satu faktor dan memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,60. Nah, selanjutnya untuk variabel M, di sini ada 5 indikator yang digunakan dalam variabel M, di mana untuk indikator M1 memiliki nilai faktor loading sebesar 0,788. Lalu untuk indikator M2 memiliki nilai faktor loading sebesar 0,748, M3 sebesar 0,919, M4 sebesar 0,876,
dan M5 sebesar 0,806. Nah, kelima indikator memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu variabel Y, di mana untuk variabel Y ada 3 indikator yang digunakan. Y1 memiliki nilai faktor loading sebesar 0,870, Y2 sebesar 0,933, dan Y3 sebesar 0,847. Nah, ketiga indikator yang digunakan dalam variabel Y memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa asumsi analisis faktor konfirmatori sudah terpenuhi, dikarenakan tiap indikator memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung kenapa saya menggunakan acuan 0,60 dalam membandingkan nilai faktor loading. Nah, di sini ada pedoman nilai faktor loading berdasarkan jumlah sampel, di mana dalam video ini saya menggunakan jumlah sampel sebanyak 85 data. Maka acuan dari nilai faktor loading sebesar 0,60. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis faktor konfirmatori atau uji CFA menggunakan SPSS. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.